Assalamualaikum, selamat malam sahabat semua. Bagi seorang bikers, jalan raya adalah rumah kedua. Deru mesin, angin malam yang menampar jaket kulit, dan sorot lampu yang membelah kegelapan adalah sebuah candu. Namun apa jadinya jika rute yang Anda lewati ternyata bersinggungan dengan jalur lintasan makhluk yang tak pernah tercatat di peta manapun? Malam ini, kita akan menyimak sebuah catatan perjalanan dari Vino. Sebuah kisah nyata dari atas jok motor bersilinder besar yang akan membuktikan bahwa terkadang bahaya terburuk di jalanan bukanlah kecelakaan lalu lintas, melainkan penumpang gelap yang tak diundang. Tahun 2010 menjadi saksi lahirnya sebuah komunitas motor berkapasitas 250 cc ke atas. Vino adalah salah satu anggotanya. Komunitas ini punya ikatan persaudaraan yang luar biasa solid dengan jumlah anggota 45 orang. Menariknya, di dalam circle aspal dan pelumas itu, ada dua anggota senior yang sangat dihormati oleh Vino, ayah dan ibunya sendiri. Ya, darah penganut aspal itu mengalir kental di keluarga mereka. Dalam 6 bulan pertamanya bergabung, Vino sudah mulai merasakan bahwa komunitas ini seringkali bergesekan dengan hal-hal di luar nalar. Goresan pertama terjadi saat mereka mengadakan musyawarah besar di daerah Cilebut. Malam itu, rombongan berhenti sejenak di sebuah pusat perbelanjaan di Cibadak yang sedang direnovasi. Saat sedang melepas lelah, seorang calon anggota baru tiba-tiba ambruk dan kesurupan. Suaranya berubah, tubuhnya kaku. Sebagai anak motor sejati, kepanikan bukanlah pilihan. Mereka menenangkan si calon anggota, mengoleskan minyak kayu putih, dan mencoba berkomunikasi secara baik-baik. Setelah sempat pingsan, pemuda itu siuman dengan wajah bingung. Usut punya usut, ternyata perutnya kosong sejak sore. Bagi para bikers, pantangan terbesar saat touring adalah membiarkan perut menahan lapar, karena disitulah benteng fisik dan mental paling mudah dibobol oleh mereka yang tak kasat mata. Insiden Cibadak itu berhasil dilewati dengan sepiring nasi goreng, dan perjalanan pun aman hingga usai. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kejadian itu hanyalah pemanasan dari sebuah teror yang jauh lebih pekat. Beberapa waktu kemudian, komunitas ini dihadapkan pada jadwal touring yang sangat padat. Rombongan baru saja tiba di Jakarta setelah mengurus motor. Namun mereka hanya punya waktu 2 jam untuk memejamkan mata. Sebuah acara besar di Tegal sudah menunggu. Email undangan sudah disepakati, dan jika mereka mangkir, ada denda penalti dalam jumlah besar yang harus ditanggung. Malam itu, sekitar pukul 11, 30 motor bersilinder besar menggeram, membelah jalanan Jakarta menuju Tegal. Rute yang diambil membentang dari Karawang, Cikampek, Subang, Indramayu, Cirebon, hingga titik akhir di Selawi, Tegal. Jalanan masih cukup ramah saat mereka melintasi jalur baru Karawang. Hingga tiba-tiba sebuah motor pulsar milik salah satu anggota bermasalah. Konvoi terpaksa menepi. Mesin motor itu mati mendadak. Setelah dicek dan diakali sedemikian rupa, termasuk mengorbankan salah satu businya, motor itu akhirnya kembali menyala dengan raungan yang agak pincang. Mereka pun kembali tancap gas. Namun, tepat saat rombongan memasuki jalur Subang, udara malam mendadak terasa berbeda. Angin yang tadinya berhembus stabil, tiba-tiba terasa berat dan menggigit tulang. Suara deru puluhan mesin motor yang biasanya memekakkan telinga, entah kenapa terasa seakan diredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Vino, yang berada di barisan tengah, menyipitkan matanya. Sorot lampu dari motor di belakangnya memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat laju darahnya serasa berhenti. Di salah satu motor temannya yang melaju tak jauh darinya, ada yang menumpang. Awalnya, Vino mengira gumpalan hitam itu hanyalah pantulan bayangan dahan pohon. Namun saat disorot lampu, sosok itu terlalu pekat.
sangat besar, hitam kelam, dan bertengger membebani jok belakang temannya. Jika Anda membayangkan ini adalah sosok raksasa berbulu kasar, layaknya mitos yang sering kita dengar, Anda keliru. Sosok ini memancarkan aura yang jauh lebih purba. Wujudnya memang raksasa, tapi bulu di sekujur tubuhnya sangat halus, nyaris terlihat seperti jubah kelam yang berkibar tertiup angin malam. Dan di balik wajahnya yang gelap tanpa rupa, hanya ada sepasang mata merah menyala yang menatap tajam membelah jalanan. Hampir seluruh anggota di barisan itu melihatnya dengan jelas. Rasa dingin seketika merayap di tengkuk mereka. Tangan yang memegang throttle gas seketika berkeringat dingin. Namun, di situasi seperti ini, logika anak motor mengambil alih. Mereka tidak bisa berhenti. Mereka tidak berani mengganggu gugat sosok itu di tengah jalan sepi, terlebih ada beban waktu dan denda acara yang mengejar di depan mata. Dengan jantung yang berdegup liar, mereka memaksakan diri melaju menembus malam, membawa serta penumpang gelap bermata merah itu, hingga akhirnya rombongan memasuki perbatasan Cirebon. Di Cirebon, aura ketegangan itu tak bisa lagi disembunyikan. Para anggota dari chapter Cirebon yang menyambut mereka langsung merasakan energi ganjil yang dibawa oleh rombongan Jakarta. Salah satu anggota lokal menarik Vino dan beberapa pengurus. Wajahnya tegang. "Hawanya udah nggak enak," bisik orang Cirebon itu dengan tatapan serius. "Jangan dipaksain. Ini bahaya." Vino bimbang. Sebagai salah satu orang yang memegang rundown acara, ia ditekan oleh tenggat waktu. Undangan resmi sudah di tangan, sanksi penalti mengintai jika mereka batal hadir. Tapi di sisi lain, keselamatan 30 nyawa kawan-kawannya sedang dipertaruhkan. "Begini aja," usul anggota Cirebon itu memecah kebuntuan. "Kalian tetap jalan ke Tegal, tapi teman kalian yang motornya ditumpangin tadi, jangan suruh ikut, tinggalin dia di sini. Sosok yang nempel di dia sudah kelewat sakral." Mendengar itu, Vino tak punya pilihan lain. Teman malang tersebut akhirnya setuju untuk ditinggal di Cirebon, mengalah demi keselamatan rombongan. Dengan formasi 29 motor, Vino dan rombongan akhirnya tiba di lokasi acara yang berada di daerah Slawi Tegal. Udara pagi masih terasa dingin, namun kawasan itu sudah mulai dipadati oleh berbagai komunitas motor dari berbagai daerah. Secara logika, ini adalah momen untuk bersantai. Touring jarak jauh sudah tuntas, waktunya berbaur, menikmati hiburan, dan melepas penat. Ratusan gelas kopi dan kepulan asap rokok biasanya menjadi menu wajib di acara seperti ini. Namun, tepat saat Vino baru saja memarkirkan motornya dan hendak melangkah menuju tenda acara, ibunya memanggil. Sorot mata wanita parubaya itu terlihat sangat tajam, tak seperti biasanya. "Di sini jangan macam-macam. Kamu minum air putih aja. Jangan ngopi, jangan ngerokok," ucap ibunya. Vino mengerutkan dahi. Pikirannya berontak. Ini hajatan besar antar komunitas. Panitia sudah menyediakan konsumsi melimpah secara gratis. Mengapa ia hanya boleh menenggak air putih? Apa salahnya menikmati segelas kopi setelah semalaman dihajar angin pantura? "Bilang juga sama bapakmu dan anak-anak yang lain," tambah ibunya lagi, seakan bisa membaca isi kepala Vino. "Minum air putih aja. Jangan ada yang nyentuh kopi atau rokok dari acara ini." Insting liar Vino sebagai anak motor sempat menolak, tapi ia tahu betul ucapan ibunya bukanlah larangan kosong. Ada intuisi tajam di baliknya. Akhirnya, perintah sakral itu diturunkan ke seluruh anggotanya. 29 pria dewasa yang baru saja menempuh perjalanan ratusan kilometer itu secara ajaib menuruti perintah tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang berani menyalakan rokok atau menyentuh gelas kopi panitia. Mereka hanya duduk diam, menenggak air mineral botolan. Seiring berjalannya acara, Vino mulai merasakan kejanggalan lain. Bagi para bikers, acara komunitas, apalagi yang skalanya besar, biasanya baru akan pecah
dan mencapai puncaknya di malam hari selepas Isya. Namun di Tegal hari itu rundown acara terasa sangat tidak lazim. Acara dimulai sejak pagi buta dan langsung dipadatkan hingga selesai tepat saat azan zuhur berkumandang. Ini kita lagi datang ke acara klub motor atau lagi kondangan orang nikahan. Batin Vino kebingungan. Semua terasa terlalu cepat, terlalu rapi, dan entah kenapa terlalu dipaksakan. Siang harinya, setelah rangkaian acara resmi ditutup, rombongan Vino berpindah ke sebuah aula penginapan untuk beristirahat. Disitulah rasa penasaran Vino tak lagi bisa dibendung. Kenapa tadi kita dilarang keras ngopi sama ngerokok? Sayang banget, udah disediain sama panitia, tanya Vino kepada ibunya. Ibunya menghela napas panjang. Tatapannya menyapu seluruh anggota komunitas yang duduk di sekelilingnya sebelum akhirnya bersuara pelan. Kalian sadar nggak? Acara ini dari awal udah nggak umum, ucap ibunya memecah kesenyapan. Nggak pernah ada sejarahnya acara komunitas besar dikejar dari pagi dan selesai siang hari. Hawanya udah salah dari awal kita masuk. Kalian masih ingat teman kalian yang kita tinggal di Cirebon, tambah Ibu Vino. Seluruh anggota terdiam. Tentu saja mereka ingat. Sosok raksasa dengan jubah kelam dan mata merah menyala yang menunggangi motor kawan mereka itu masih terbayang jelas. Kalau dia nekat kalian bawa kemari, ibunya menelan ludah. Bisa jadi dia yang bakal dijadikan tumbal di acara ini. Mendengar kata tumbal, napas Vino serasa terhenti. Bulu kuduk seluruh pria di ruangan itu serentak meremang. Penjelasan ibunya menyambungkan semua kejanggalan yang ada. Makhluk di jalan raya itu bukan sekadar mengganggu, tapi ia seolah sedang menandai mangsanya. Dan pantangan makan serta minum di lokasi acara tadi adalah cara sang ibu memagari raga mereka agar tak ada satupun yang terikat dengan energi gelap di hajatan tersebut. Masa ia sampai segitunya? Meski merinding, sebagian kecil logika Vino masih mencoba menyangkal. Namun, alam punya cara yang sangat kejam untuk membuktikan sebuah firasat. Malam harinya, usai beristirahat, Ibu Vino mengeluarkan uang pribadinya. Ia membelikan kopi dan rokok dari warung luar untuk dinikmati anak-anaknya di teras aula. Suasana yang tadinya tegang mulai mencair. Mereka tertawa, melepas penat, merasa sudah benar-benar aman karena acara telah usai. Di tengah obrolan hangat itu, ponsel salah satu pengurus berdering. Kabar dari panitia inti Tegal. Wajah kawan Vino mendadak pias. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Ia menatap ke arah Vino dan teman-temannya dengan sorot mata kosong. "Bro," suaranya bergetar menahan ngeri. Sang host, ketua panitia acara yang tadi siang nyambut kita, baru aja kecelakaan. Dia meninggal di tempat. Kopi di tangan Vino nyaris tumpah. Senyum di wajah puluhan pria itu luntur seketika. Dada Vino bergemuruh hebat. Ucapan ibunya siang tadi terngiang kembali di telinganya. Acara ganjil, firasat buruk, tumbal. Kematian sang ketua panitia yang begitu mendadak setelah acara yang dipaksakan selesai pada siang hari itu terasa terlalu kebetulan untuk dianggap sebagai musibah biasa. Malam itu, nyali Vino sebagai biker tangguh benar-benar rontok. Ia menatap ibunya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan ketakutan yang luar biasa. Firasat wanita itu berhasil menyelamatkan nyawa mereka semua. Vino menoleh ke arah temannya yang memegang jadwal, suaranya terdengar panik. "Tanyain ibuku, kita balik ke Jakarta jam berapa?" Vino tak lagi mempedulikan rasa lelah. Ia menghampiri ibunya yang duduk dengan wajah tegang. "Kita jalan jam berapa? Besok pagi atau nanti?" Sang ibu menatap Vino tajam. "Sekarang, siapin anak-anak. Jangan lama-lama di sini, firasat Mami makin gak enak. Mami takut ada rentetan selanjutnya." Ayah Vino, yang sebenarnya sudah luar biasa lelah, setelah full day mengendarai motor besar sambil berboncengan, hanya bisa menarik napas berat. Ia tak berani mendebat. Insting istrinya tak pernah meleset. Tak butuh waktu lama,
Tengah malam itu juga, rombongan langsung berkemas kilat. Suasana begitu senyap dan tegang. Tak ada tawa, tak ada obrolan santai. Mereka menyalakan mesin motor, membelah dinginnya angin malam Tegal, dan tancap gas melarikan diri kembali ke Jakarta. Syukurlah, sisa perjalanan malam itu diiringi oleh lindungan semesta. Tak ada kendala berarti hingga roda-roda motor mereka kembali menyentuh aspal ibu kota. Tahun berganti, kalender menunjuk pada angka 2016. Komunitas motor itu mengagendakan sebuah perjalanan panjang menuju Semarang. Awalnya, Vino bersikeras untuk absen. Ia baru 2 minggu diterima kerja di tempat baru. Rasanya tak masuk akal jika harus mengambil cuti. Namun, ibunya justru mendesaknya untuk ikut. Bahkan menyuruhnya mengurus surat keterangan dokter demi bisa bergabung dalam konvoi. Dengan berat hati dan perasaan yang sejak awal sudah mengganjal, Vino akhirnya memanaskan mesin motornya. Hari Jumat, tepat pukul 10 malam, 45 motor besar bergerak beriringan meninggalkan titik kumpul di Harapan Indah, Bekasi. Perjalanan awalnya terasa mulus, namun aspal Pantura tak pernah membiarkan tamunya melintas tanpa ujian. Baru saja masuk jalur baru Karawang, salah satu motor anggota rombongan mengalami putus rantai. Di tengah malam buta, tak ada bengkel yang buka. Terpaksa, Vino dan kawan-kawan mengakalinya dengan menyambung rantai menggunakan seutas seling kawat. Risikonya, rombongan tak bisa lagi melaju kencang. Mereka harus menahan tarikan gas, berjalan perlahan mengawal motor yang pincang itu. Perjalanan yang normalnya hanya memakan waktu belasan jam, kini terasa seperti merayap tak berujung, hingga akhirnya mereka memasuki kawasan Jawa Tengah. Tepat di jalur baru yang membelah rimba legendaris, Alas Roban. Kondisi jalanan menanjak, membelah perbukitan yang diapit rimbunnya pepohonan. Udara sedingin es menusuk hingga ke balik jaket kulit tebal para bikers. Di sebuah titik, rombongan terpaksa berhenti. Mereka harus menunggu motor yang rantainya bermasalah tadi agar mesinnya tidak terlalu panas. Beberapa anggota mulai mengeluarkan kompor kecil untuk menyeduh kopi di pinggir aspal. Vino, kedua orang tuanya, dan 2 orang temannya bernama Budi serta Adi kebetulan tidak membawa peralatan membuat kopi. Saat sedang duduk meregangkan pinggang, mata Vino menangkap sebuah pemandangan di tengah pekatnya pepohonan. Berjarak sekitar 50 meter dari bahu jalan masuk ke arah rimbunnya pohon, terdapat sebuah warung kayu beratap terpal. Lampunya menyala kekuningan, mengundang siapa saja yang menggigil untuk mampir. Jam di pergelangan tangan Vino saat itu menunjuk tepat pukul 1 dini hari. Meski instingnya sempat mempertanyakan keberadaan warung di tengah hutan lebat yang tak berpenghuni, udara dingin dan perut yang keroncongan berhasil mengubur curiga itu. Vino bersama orang tuanya dan 2 kawan tadi berjalan melipir masuk menuju warung tersebut. Suasananya sangat normal, seperti warung kopi di jalur lintas pada umumnya. Ada seorang ibu penjaga warung yang menyambut mereka dengan senyum ramah. Vino dan teman-temannya memesan kopi, sementara kedua orang tuanya memesan teh panas dan 2 porsi mie instan rebus pakai telur. Aroma kaldu mie rebus yang mengepul, hangatnya cangkir kopi, dan rasa yang tercecap di lidah. Semuanya terasa sangat nyata. Tak ada rasa aneh, tak ada amis darah, tak ada yang ganjil. Setelah piring dan gelas bersih tak bersisa, Ibunda Vino memanggil si ibu penjaga warung. "Totalnya berapa semuanya, Bu?" tanya Ibu Vino. "Semuanya 15.000, Bu," jawab ibu penjaga warung itu sambil tersenyum. Vino mengerutkan kening. Pikirannya mendadak berhitung cepat. 15.000, teh 4 gelas, kopi 3 gelas, ditambah 2 porsi mie instan pakai telur. Di tahun 2016, harga itu terlalu mustahil, sangat tidak masuk akal. Antara percaya dan tak percaya, Vino mengeluarkan selembar uang pecahan 50.000 dari dompetnya dan menyerahkannya. Sang ibu memberikan uang kembalian senilai 35.000. Vino menerimanya begitu saja dan memasukkannya ke dalam saku. Namun,
Saat memutar badan hendak kembali ke rombongan, ia sempat melirik lembaran uang kembalian tersebut. Ada pecahan uang Rp5.000 di tumpukan itu. Lembarannya sudah lusuh, bergambar alat musik sasando. Uang cetakan lama yang peredarannya sudah sangat jarang ditemui di tahun itu. Perasaan Vino mulai tak enak, tapi ia memilih menepisnya dan bergegas kembali ke arah jalan raya, di mana teman-temannya masih sibuk mengutak-atik motor. Tak lama setelah Vino kembali ke aspal, seorang temannya bernama Banu menghampiri. "Kamu tadi ngopi di mana?" tanya Banu santai. "Tadi ngopi di warung yang di sana," jawab Vino santai sambil menunjuk ke arah kegelapan di balik punggungnya. Banu memicingkan mata, menatap arah telunjuk Vino. "Warung sebelah mana?" "Aku mau beli roti buat bekal jalan, tapi di sana nggak ada warung." Vino menoleh. Tarikan napasnya seketika tertahan di tenggorokan. Tempatnya menunjuk lokasi yang baru saja ia tinggalkan beberapa menit lalu, kini hanya menyajikan barisan pohon jati yang berdiri rapat. Tidak ada lampu kekuningan, tidak ada atap terpal, tidak ada ibu penjaga warung. Hanya ada gulita yang menyelimuti alas roban. Banu yang penasaran mencoba bertanya pada Ibunda Vino. "Tadi ngopi di mana, Mi? Saya mau beli roti." Ibunda Vino dengan polos menunjuk ke arah yang sama. Dan saat menyadari pemandangan di depannya telah berubah menjadi hutan rapat, wajah wanita itu langsung tegang. Ayah Vino segera menarik lengan istrinya pelan. Mereka saling melempar pandangan penuh arti. Menyadari mereka baru saja dijamu oleh entitas yang bukan manusia, para pengurus senior termasuk Vino dan ayahnya langsung mengambil keputusan cepat. Mereka tak ingin membuat puluhan anggota lainnya panik dan memicu bahaya di jalur mematikan itu. Rombongan pun kembali melaju, meninggalkan misteri warung gaib itu di belakang. Perjalanan terasa mengalir begitu saja. Setelah beristirahat sejenak di Polres Kendal menjelang subuh, mereka melanjutkan sisa rute menuju titik acara di Semarang. Jarak Kendal ke Semarang tak terlalu jauh. Normalnya hanya memakan waktu 1,5 jam. Saat aspal akhirnya membawa mereka masuk ke gerbang kota Semarang, sinar matahari pagi menyambut hangat. Vino melirik jam. Pukul 7:30 pagi. Dalam kepalanya, hari ini adalah hari Sabtu. Mereka datang lebih awal, siap untuk beristirahat di hotel yang disediakan panitia sebelum acara puncak di malam harinya. Namun, saat rombongan tiba di lokasi venue yang tak jauh dari bangunan bersejarah Lawang Sewu, tempat itu luar biasa sepi. Tidak ada panggung, tidak ada deretan motor komunitas tuan rumah, tidak ada tenda panitia, hanya sebuah pelataran kosong. Bingung bukan kepalang, Vino segera menelepon panitia penyambut dari chapter Semarang. "Mas, kita udah di lokasi nih, tapi kok sepi, kalian di mana?" tanya Vino di ujung telepon. Suara di seberang sana terdengar kesal bercampur kebingungan. "Sampean ini bagaimana? Sampean saya tungguin dari kemarin nggak datang-datang. Acara udah selesai semalam, Mas." Vino tertegun. "Sudah selesai bagaimana, Mas? Ini kan baru Sabtu pagi, acaranya kan nanti malam Minggu." Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. "Sampean itu sehat, Mas? Coba sampean lihat HP sampean sekarang. Sekarang ini hari Minggu jam 9 pagi. Tangan Vino bergetar. Ia menurunkan ponselnya dan menatap layar. Teman-teman di sekelilingnya pun melakukan hal yang sama. Bunyi riuh kepanikan mulai pecah di pelataran kosong itu. Di layar digital ponsel mereka semua tertera dengan sangat jelas. Minggu, jam 9 pagi. Lutut Vino serasa kehilangan tulang. Darahnya berdesir hebat. Ia mencoba merunut kembali ingatannya. Berangkat Jumat malam. Rantai putus, melintas pelan. Makan mie rebus di warung Alas Roban jam 1 dini hari. Istirahat sejenak di Kendal saat subuh dan tiba di Semarang pagi ini. Ia tidak merasa tertidur panjang. Ia menyetir sadar sepenuhnya sepanjang malam. Ponselnya bahkan masih menyisakan daya baterai 70%, tanda bahwa HP itu tak menyala selama 24 jam penuh. Namun alam semesta punya catatannya sendiri. Rombongan Vino telah kehilangan waktu
1 hari 1 malam. Mereka di-skip oleh waktu. 24 jam umur mereka menguap entah kemana di tengah rimbunnya alas roban. Hingga detik ini, tak ada satupun dari 45 orang tersebut yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari Sabtu yang hilang itu. November 2016, hasrat untuk kembali membelah angin membawa Vino dan komunitasnya pada agenda perjalanan menuju Batu, Malang. Tepatnya, mereka ingin menaklukkan dinginnya Bromo. Awalnya, ada penolakan keras dari kedua orang tua Vino. Ayahnya menolak ikut touring karena alasan fisik. Ibunya pun enggan. Namun, sebagai pria dewasa yang sudah terpapar racun aspal, Vino tetap nekat mengemas barang. Merasa tak tega melihat anaknya jalan tanpa pengawasan setelah rentetan kejadian ganjil sebelum-sebelumnya, kedua orang tua Vino akhirnya luluh. Mereka memutuskan ikut mengawal rombongan, tapi kali ini dari balik kemudi mobil. Tepat tengah malam di hari Jumat, 25 motor melesat meninggalkan Jakarta. Perjalanan menembus Cirebon hingga Semarang terasa mulus tanpa kendala. Tidak ada firasat buruk. Saat mereka beristirahat di Boyolali untuk menyeduh kopi, masuk sebuah panggilan dari chapter Solo area. 5 anggota dari Sragen berniat bergabung menuju Malang. Vino mengiyakan dan meminta mereka menunggu di titik temu. Rombongan pun membesar. Dari Sragen mereka melaju beriringan menuju Ngawi. Disinilah rute memaksa mereka untuk membelah sebuah kawasan yang reputasinya membuat bulu kuduk warga lokal meremang, Alas Mantingan. Bagi bikers berpengalaman, Alas Mantingan jauh lebih sakral dan berbahaya ketimbang Alas Roban. Jalurnya sangat panjang, memakan waktu hingga setengah jam membelah hutan jati lebat yang mengapit sisi kanan dan kiri jalan raya. Saat malam tiba, kawasan itu seolah tertelan senyap, gelapnya luar biasa pekat. Sorot lampu motor dan bus antar kota hanya mampu membelah kegelapan beberapa meter ke depan, sisanya adalah jurang gulita. Semuanya dengar instruksi Vino lewat intercom helmnya. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Kita masuk Mantingan. Tolong jangan ada yang diam. Bikin berisik aja di intercom. Ngobrol apa kek? Jangan biarin pikiran kalian kosong. Deru mesin saling bersahutan. Mereka melaju membelah hutan jati tersebut. Tiba-tiba dari ujung matanya, Vino melihat sebuah bayangan besar menyambar turun dari rimbunnya dahan pohon jati, langsung menukik ke arah salah satu pengendara dari rombongan Sragen yang berada di barisan depan. Awalnya, Vino mengira itu hanya kalong atau kelelawar raksasa yang tersesat menabrak helm. Namun, saat ia memicingkan mata dan menajamkan fokus ke arah motor tersebut, darahnya serasa membeku. Itu bukan hewan. Ada sesosok perempuan bergaun putih kusam yang kini duduk menyamping, menempel tepat di jok belakang kawan Sragen tersebut. Pakaian perempuan itu sangat lusuh, penuh dengan noda tanah merah. Jemarinya yang pucat dengan kuku-kuku hitam memanjang mencengkeram erat bahu temannya. Warga lokal punya sebutan khusus untuk makhluk ini, leluwe. Namun, bukan wujud kuntilanak biasa yang membuat napas Vino tercekat. Saat sosok itu sedikit menoleh, Vino bisa melihat wajahnya. Wajah itu rata. Benar-benar mulus seperti selembar adonan pucat. Tidak ada cekungan mata, tidak ada lekuk hidung, dan tidak ada sobekan bibir. Hanya sebidang kulit pucat yang menghadap ke arah jalanan. "Mas, berat nggak bawa motornya?" Suara Vino bergetar saat memanggil temannya itu via intercom. Temannya tak menjawab, hanya bergumam pelan. Vino memberanikan diri memacu motornya sedikit lebih maju untuk menyejajari kawan Sragen tersebut. Kaca visor helm half face temannya itu dalam posisi terbuka. Pemandangan di baliknya membuat nyali Vino rontok. Wajah pria yang aslinya berkulit gelap itu kini sepucat mayat. Putih pasi tanpa setetes darah pun. Tatapannya kosong lurus ke depan. Sementara di belakangnya entitas tanpa wajah itu masih duduk dengan tenang. Kepanikan melanda intercom. Teman-teman yang lain mulai menyadari kehadiran sosok itu.
Tapi tak ada yang berani berhenti di tengah hutan lebat tersebut. Tahan, jalan terus sampai lihat lampu kota. Terus, teriak Vino memberi komando darurat. Begitu mereka berhasil keluar dari pekatnya mantingan dan melihat gemerlap lampu Tugu Kartonyono di pusat kota Ngawi, rombongan langsung mengerem darurat. Teman yang ditempeli makhluk itu diturunkan dengan wajah linglung. Mereka segera mencari warga lokal dan anggota chapter Ngawi untuk menetralisir energi gelap tersebut. Setelah diberi minum dan didoakan, pria Sragen itu tersadar sambil mengucap istighfar berulang kali. Mengingat bahaya yang baru saja lewat, pengurus memutuskan bahwa pria itu dilarang melanjutkan perjalanan malam ini. Ia ditinggal di Ngawi untuk memulihkan diri. Sisa rombongan yang berjumlah 4 orang dari Sragen dan puluhan dari Jakarta kembali melanjutkan perjalanan. Menjelang pagi, mereka tiba di Nganjuk dan memutuskan mencari tempat untuk merebahkan punggung. Mereka menyewa sebuah losmen tua di pinggir jalan Pantura. Anehnya, harga kamar di sana tidak masuk akal. Hanya Rp60.000 per malam untuk ruangan yang cukup besar. Karena tubuh sudah tak bisa diajak kompromi, mereka menyewa 10 kamar dan tidur berdesakan. Pikiran mereka terlalu lelah untuk mencurigai kejanggalan harga atau aura losmen tua tersebut. Singkat cerita, siang harinya mereka kembali membelah aspal dan akhirnya tiba di Kota Batu, Malang dengan selamat. Udara sejuk menyambut. Puncak acara dijadwalkan malam itu, menyambut tamu dari luar pulau untuk bersilaturahmi. Malam tiba. Pesta komunitas dimulai. Dentuman musik dari DJ lokal memecah dinginnya udara Malang. Semua orang larut dalam euforia, tertawa, bergoyang, merayakan persaudaraan aspal mereka. Namun, di tengah hentakan musik elektronik yang memekakkan telinga, suasana mendadak kacau. 4 orang pemuda dari barisan penonton tiba-tiba berteriak histeris. Tubuh mereka menggelepar keras sebelum akhirnya meronta dengan tenaga yang tak masuk akal. Vino awalnya mengira mereka hanya sedang mabuk atau terlalu asyik berjoget. Namun, saat melihat mata mereka yang membelalak putih dan suara geraman yang keluar dari mulut mereka, Vino sadar. Ini kesurupan. Bukan cuma 1 orang, tapi 4 orang sekaligus. Kepanikan menyebar. Panitia berlarian menarik ke-4 pemuda itu masuk ke dalam aula agar tak membuat tamu dari luar pulau ketakutan. Saat Vino ikut masuk ke aula untuk membantu, ia baru menyadari siapa ke-4 pemuda itu. Mereka adalah 4 sisa rombongan dari Sragen yang sebelumnya ikut menginap di losmen murah Nganjuk. 4 pria dewasa itu mengamuk brutal. Butuh puluhan orang untuk sekadar menahan kaki dan tangan mereka. Salah satu dari mereka, dengan suara yang berubah menjadi serak dan berat, membentak para panitia. "Aku nggak terima! Bubarkan acara ini! Berisik! Kalian berisik!" Teriak sosok yang merasuki tubuh kawan Vino. "Kita sudah izin Mbah. Izin polisi, izin adat setempat, semuanya udah," balas seorang pemuka agama lokal yang dipanggil mendadak ke lokasi. "Aku nggak peduli. Matikan musiknya. Bubar." Teror itu tidak berlangsung sebentar. Selama 4 jam penuh, para pemuda itu terus meronta, berteriak, dan mencaci maki dalam bahasa yang sulit dimengerti. Tubuh mereka memantul dan membanting ke lantai. Kehabisan akal dan takut memakan korban jiwa, panitia akhirnya menyerah. Vino berlari keluar aula. "Matikan mesinnya, matikan gensetnya sekarang," teriak Vino membelah kerumunan tamu yang kebingungan. Musik dimatikan, hentakan bass berhenti. Genset dipadamkan, membuat sebagian area menjadi remang. Begitu keheningan mengambil alih malam, ke-4 pemuda di dalam aula itu mendadak lemas. Tubuh mereka merosot, lalu jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, mereka terbangun dengan wajah polos, mengelus perut, dan bergumam santai layaknya orang yang baru bangun tidur siang. "Mas, lapar mas, ada makanan enggak?" Vino hanya bisa memijat pelipisnya. Kewarasannya terkuras habis. Malam itu, di bawah sisa-sisa acara yang terpaksa dihentikan lebih awal. Desember 2016, sempat berniat menggantung jaket kulitnya, Vino kembali luluh oleh ajakan sang ayah.
Ini adalah touring penutup tahun acara Triwulan di Subang. Formasi kali ini luar biasa solid. 49 motor melesat membelah malam, nyaris tanpa ada yang berboncengan. Jarum jam menunjuk pukul 2:30 dini hari saat rombongan memasuki jalur dalam menuju Subang. Mereka membelah perkebunan karet yang luar biasa senyap. Anehnya, meski waktu masih terlalu dini, bias cahaya fajar sudah terlihat terang menyapu ujung-ujung daun karet. Sebuah fenomena alam yang janggal. Namun Vino memilih tutup mata dan terus memuntir tuas gasnya. Menjelang subuh, mereka tiba di sebuah villa berhalaman luas. Dari luar, tempat itu tampak sempurna untuk menampung puluhan motor besar. Namun, saat melihat fasilitasnya, Vino mengernyitkan dahi. Kolam renang yang dijanjikan ternyata berisi air berwarna coklat keruh. Lelah mengalahkan segalanya. Ia memilih duduk bersandar di sebuah batu besar di halaman villa, menghisap rokok bersama temannya sebelum akhirnya tertidur. Mimpi buruk itu baru menampakkan wujud aslinya saat matahari terbit. Pagi harinya, saat Vino melangkah ke pelataran dengan secangkir kopi di tangan, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Di halaman villa yang seharusnya hanya diisi oleh rekan-rekan bikersnya, kini berkerumun puluhan orang tak dikenal. Pria-pria mengenakan baju koko dan para wanita mengenakan gamis rapat. "Rombongan dari mana ini?" gumam Vino kebingungan. Salah satu temannya menarik baju Vino dengan kasar, wajahnya pucat pasi. Vino mempertajam pandangannya. Orang-orang itu duduk bersila di atas rumput dan mulai membacakan surat Yasin. Jantung Vino berdegup liar. Ia menatap ke arah batu besar tempat ia asyik nongkrong dan merokok semalaman. Batu itu ternyata adalah sebuah nisan. Villa besar yang mereka sewa itu bukanlah penginapan wisata. Itu adalah area makam untuk para peziarah. Kepanikan langsung meledak. Tanpa pikir panjang, Vino membangunkan seluruh temannya yang masih tertidur. "Bangun, prepare, kita pindah sekarang juga." Karena tak mungkin menyalakan puluhan mesin motor besar di tengah orang yang sedang khusyuk mengaji. Puluhan pria bertato dan berjaket kulit itu terpaksa mendorong motor mereka satu persatu dalam keadaan mati. Berkeringat dingin, menanjak ke arah jalan raya, melarikan diri dari pusara yang tak sengaja mereka jadikan tempat bersenda gurau. Setelah negosiasi kilat, mereka akhirnya menyewa sebuah resort besar di daerah Sariater. Namun, perjalanan menuju resort baru itu justru membawa petaka lain. Formasi motor itu terpecah menjadi dua rombongan. Vino memimpin rombongan kedua. Bermodalkan GPS di layar ponsel, Vino mengikuti garis rute dengan penuh percaya diri. Di sebuah persimpangan, seorang bapak tua warga lokal sempat meneriaki mereka. "Jangan ke sana, nak. Putar balik." Teman Vino di belakang sudah memberi kode untuk putar balik. Namun pemegang peta GPS bersikeras bahwa jalurnya benar. Rombongan pun nekat masuk. Tak lama, aspal mulus itu berubah menjadi jalan tanah berbatu. Rimbunan pohon merapat, menelan cahaya matahari. Sinyal ponsel lenyap seketika, tapi anehnya, titik biru di GPS masih terus bergerak maju. Hingga akhirnya, Vino menyadari roda depan motornya sudah berada di ujung jurang yang sangat curam. Sedikit saja ia memutar gas, belasan motor di belakangnya akan ikut terjun bebas ke dasar lembah. Mereka dijebak oleh peta buta. Beruntung, ada warga dari arah bawah yang memandu mereka keluar dengan selamat, bahkan menyuguhkan teh hangat untuk menenangkan puluhan pria yang baru saja dijemput maut itu. Belakangan mereka tahu, sebuah mobil berisi 4 perempuan yang mengikuti rombongan mereka juga ikut tersesat dan amblas di jalur gaib tersebut. Setelah melalui berbagai rintangan sinting itu, rombongan akhirnya berkumpul utuh di resort Sariater menjelang malam. Acara hiburan pun dimulai. Musik dangdut mengalun kencang memecah sunyinya malam. Di tengah hiruk pikuk itu, waktu menunjukkan pukul 11:15. Tiba-tiba, suara jeritan anak kecil melengking memotong dentuman musik. Itu adalah Anis, balita perempuan berusia 5,5 tahun.
anak dari salah satu anggota yang sudah terbiasa ikut touring sejak bayi. Anis meronta hebat, menangis dengan tatapan mata yang sudah berubah liar. Wajah bocah polos itu mendadak mengeras. Ia kesurupan. Orang dewasa di sekitarnya kebingungan. Bagaimana mungkin makhluk halus tega merasuki anak sekecil ini? Namun, hal yang membuat bulu kuduk mereka merinding hebat adalah rentetan permintaan yang keluar dari mulut mungil tersebut. Dengan suara yang tak lagi menyerupai anak-anak, balita itu membentak, meminta diseduhkan segelas kopi hitam pahit. Tak berhenti sampai di situ, bocah perempuan 5 tahun itu meminta diisikan rokok Jinggo, sebuah merek rokok lawas yang sangat jarang ditemui di zaman modern. Vino tak mau ambil pusing. Ia segera memanggil sang penjaga resort. Pria paruh baya itu datang dengan santai, menatap ke arah Anis dan bergumam, "Dia cuma mau kenalan." "Kalau mau kenalan jangan masuk ke badan anak kecil, Kang." Sergah Vino menahan marah bercampur panik. Lewat komat kamit sang penjaga, entitas itu akhirnya dipaksa keluar. Anis langsung tertidur pulas seolah tak terjadi apa-apa. Sisa malam itu dilalui dengan ketegangan. Tak ada yang berani tidur. Mereka menyalakan api unggun, berjaga mengelilingi resort hingga matahari fajar akhirnya berani menampakkan diri. Keesokan harinya, setelah membersihkan segala kotoran dan memastikan tak ada tamu yang tertinggal, rombongan memacu motor pulang ke Jakarta. Semua tampak aman. Anis kembali tertawa riang. Vino merasa kuotanya sudah habis. Pada tahun 2019, pria itu akhirnya mengambil keputusan bulat. Ia melipat jaket kebesarannya, mencabut patch komunitas dari dadanya, dan memilih mundur. Kembali menjadi manusia biasa yang melintasi aspal tanpa perlu menantang entitas di baliknya. Cerita Vino adalah pengingat saat Anda memuntir tuas as dan membelah malam, ingatlah bahwa jalanan tidak pernah benar-benar lengang. Ada kalanya, sorot lampu motor Anda tanpa sengaja menyinari pekarangan mereka. Dan saat hal itu terjadi, pastikan pikiran Anda tidak sedang berkelana entah kemana. Dan saya pamit undur diri dari kisah ini. Tetap waspada di jalan dan sampai jumpa di persimpangan kegelapan selanjutnya.